tersebut yakni KRI 1 Gusti Ngurah Rai 332 dan KRI Malaya Hati 362 dari unsur satuan kapal Eskorta Armada 2 dengan kekuatan penuh bertolak dari Dermaga Madura menuju pada Laut Jawa pada hari Minggu 31 Oktober 2021. Keduanya akan berhadapan dengan kapal perang Royal Australian Navy atau RAN, yakni HMAS Anzac F-150 dalam gelaran latihan bersama New Horizon 2021 yang memasuki tahap Sea Phase atau manuver lapangan. Tahap yang merupakan puncak dari latihan rutin 2 tahunan antara TNI AL dengan RAN ini dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober hingga 3 November 2021 di perairan Laut Jawa dan Bali. Komandan KRI GNR 332 sebagai dan Satgas Latmanim Horizon 2021, Kolonel Laut Sumarji Bimo Aji memegang kendali pelaksanaan selama jalannya manlap yang juga melibatkan heli Pantar AS-565 MBE dan heli MH-60R milik RAN. Indonesia berhak kuasai gugusan Pulau Pasir. Gugusan Pulau Pasir atau Australia menyebutnya Asmor Reef memang tidak dikenal banyak oleh masyarakat Indonesia. Hal ini karena polemik perebutan gugusan Pulau Pasir ini tidak seheboh kasus Sipadan dan Legitan atau juga Blok Ambalat. Yang kedua kasus itu melibatkan Indonesia dan Malaysia. Gugusan Pulau Pasir di Laut Timur terletak sejauh 320 km dari pantai barat sampai utara Australia. Namun, hanya 140 km di sebelah selatan Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Berdasarkan sejarah sebelum zaman kolonial, gugusan Pulau Pasir yang kini disebut Asmor Reef sebenarnya merupakan bagian integral dari bangsa Indonesia. Klaim itu diindikasikan dengan banyaknya nelayan tradisional Indonesia yang sudah sejak lama beroperasi di sekitar gugusan Pulau Pasir sampai ke daratan Brunei, Australia untuk mencari ikan. Di samping itu juga terdapat kuburan-kuburan para leluhur Rote dan bermacam artefak lainnya di gugusan Pulau Pasir. Di pulau itu juga dijadikan sebagai lokasi beristirahat nelayan setelah semalaman suntuk menangkap teripang dan ikan di kawasan perairan Pulau Pasir. Pulau Pasir sering digunakan sebagai tempat transit oleh nelayan-nelayan Indonesia dari kawasan lain ketika mereka berlayar jauh ke selatan Indonesia seperti ke perairan Pulau Rote. Namun, semenjak dilakukan ada nota kesepemahaman atau MOU antara Indonesia dan Australia pada tahun 1974, Australia justru langsung mengklaim bahwa Pulau Pasir itu miliknya. Hal ini tentu saja merugikan Indonesia. Pengamat hukum internasional dari Universitas Nusa Cendana Kupang, David Tadeus, menilai bahwa ada kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1974 saat ada MOU tersebut. Dalam MOU 1974 itu, pemerintah Indonesia menyerahkan kepada Australia untuk membantu mengawasi Pulau Pasir untuk kepentingan konservasi. Kemudian pada tahun 1976, pemerintah Australia kembali mengklaim bahwa Pulau Pasir yang secara garis pantai masuk wilayah Indonesia menjadi milik mereka. Klaim itulah yang kemudian menjadi polemik berkepanjangan soal kepemilikan pulau itu. Namun, secara adat dan tradisi masyarakat sekitar, potensi laut di sekitar pulau itu seharusnya masih bisa dimasuki masyarakat NTT. Akan tetapi, berdasarkan data dari Polda NTT, pada tahun 2004 sampai 2006, ada kurang lebih 3.000-an nelayan asal NTT itu ditangkap ketika memasuki kawasan itu. Bahkan, yang terakhir pada tahun 2021, beberapa nelayan juga sempat ditangkap dan kapal-kapalnya ditenggelamkan oleh polisi perbatasan Australia karena dianggap melanggar batas negara dan menangkap ikan di perairan Pulau Pasir.